Status Frenkie de Jong di Barcelona sedang mengalami ketidakpastian. Meski tidak ada rencana pelepasan di bursa transfer musim panas ini, klub menghadapi dilema terkait masa depannya. De Jong masih terikat kontrak hingga 2026, namun Barcelona ingin memperpanjangnya dengan syarat pengurangan gaji yang menjadi kendala utama. Situasi makin rumit karena De Jong berusaha memutus kontrak dengan agennya Ali Dursun. Negosiasi diperkirakan sulit dan bisa berlangsung hingga musim gugur. Barcelona sedang menunggu perkembangan lebih lanjut dan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan melepas De Jong tanpa kompensasi jika tidak ada kesepakatan. Keputusan akhir akan mempengaruhi strategi lini tengah klub ke depan. Musim baru Premier League akan dibuka dengan laga menarik yang mempertemukan dua striker tajam, Benjamin Sesko dan Viktor Gyökeres. Sesko mencetak 21 gol bersama RB Leipzig, sementara Gyökeres mencetak 54 gol untuk Sporting Lisbon musim lalu. Duel ini bukan hanya tentang kemampuan individu, tapi juga adu strategi antara pelatih Mikel Arteta dan Ruben Amorim. Legenda Manchester United, Dimitar Berbatov, menyoroti pentingnya laga ini sebagai penentu momentum awal musim, dan juga menyayangkan Gyökeres tidak bergabung dengan United meski memahami pilihannya ke Arsenal karena kesesuaian gaya bermain. Pertandingan perdana ini pun diprediksi sengit dan akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua striker dan pelatih mereka. Real Madrid tengah menghadapi krisis di lini tengah menjelang musim 2025-2026 akibat cedera sejumlah pemain kunci seperti Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga. Dalam situasi ini, pemain muda Thiago Pitarch yang masih berusia 18 tahun mencuri perhatian setelah tampil impresif saat laga uji coba melawan Tirol. Berposisi sebagai gelandang sayap kiri dalam formasi 4-3-3, Pitarch menunjukkan kemampuan teknis, pressing agresif dan mobilitas tinggi. Perkembangannya pesat sejak awal 2024 di bawah asuhan Alvaro Arbeloa di tim Juvenil A, lalu menembus tim cadangan hingga skuad utama. Dengan minimnya pilihan di lini tengah, Pitarch berpeluang besar mendapatkan menit bermain lebih banyak di kompetisi resmi musim ini. Federico Chiesa bergabung dengan Liverpool pada musim panas tahun lalu. Namun awal karirnya di Anfield tidak berjalan mulus karena kesulitan beradaptasi. Akibatnya, ia sempat dikabarkan masuk dalam daftar jual klub pada bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, minat terhadap Chiesa dari klub lain masih minim. Namun situasi mulai berubah saat Chiesa tampil gemilang di laga pembuka Premier League musim ini dengan mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-2 Liverpool atas Bournemouth. Penampilan tersebut mendapat respon positif dari pelatih Arne Slot yang menegaskan bahwa Chiesa akan tetap bertahan di Liverpool. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Chiesa mengungkapkan rasa bahagianya berada di Liverpool dan menyatakan bahwa ia hanya perlu bersabar dan terus membuktikan diri. Ia juga menekankan bahwa pelatih telah memperlakukannya dengan baik selama beberapa bulan terakhir. AC Milan menjalani musim 2024-2025 dengan buruk, finish di peringkat ke-8 Serie A dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Meski aktif memperkuat skuad di bursa transfer musim panas ini, Milan tetap tidak dijagokan untuk juara musim 2025-2026. Menurut prediksi Okta, peluang Milan menjadi juara hanya 7,1% dan mereka diperkirakan hanya finish di posisi ke-6 di bawah Inter, Napoli, Atalanta, Roma, dan Juventus. Pelatih Massimiliano Allegri merespon prediksi tersebut dengan tenang. Dalam konferensi pers jelang laga Coppa Italia melawan Bari, ia menegaskan bahwa Coppa Italia adalah salah satu dari 3 target utama Milan musim ini. Allegri juga menyatakan bahwa meskipun musim lalu berjalan buruk, tim masih memiliki kualitas dan harus fokus memperbaiki hasil di musim baru. Ademola Lookman menjadi incaran Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini dan disebut tertarik untuk pindah ke Giuseppe Meazza. Namun Atalanta menolak tawaran Inter sebesar 45 juta euro yang membuat Lookman kecewa hingga menolak ikut sesi latihan tim. Ia sebenarnya sudah berniat hengkang sejak musim panas 2024, tetapi saat itu memilih bertahan dan terus memperkuat Atalanta. Situasi ini mendapat sorotan dari pelatih Ivan Juric yang menyayangkan ketegangan yang terjadi. Juric menilai Lookman sebagai sosok penting yang menyumbang hingga 80-90% kontribusi gol tim.
dan menggantikannya tidak akan mudah. Meski begitu, ia menegaskan tim tetap harus memperkuat diri untuk menghadapi tantangan musim depan. Inter Milan mengalihkan fokus transfer mereka ke gelandang Genoa Morten Frijndrup setelah AS Roma memutuskan menarik diri dari negosiasi terkait Manu Kone. Awalnya, Inter dan Roma sempat menjalani pembicaraan yang baik, namun keluarga Friedkin secara tiba-tiba menghentikan proses tersebut. Di sisi lain, Frijndrup sebenarnya sudah menjadi incaran Inter sejak awal musim panas. Genoa disebut siap melepas gelandang asal Denmark berusia 24 tahun ini dengan harga sekitar 20 hingga 25 juta euro yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai Kone. Namun Inter Milan harus bersaing ketat dengan klub-klub Liga Pro Saudi yang juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Frijndrup. Inter Milan dipastikan gagal merekrut bek Sevilla Loic Bade yang kini semakin dekat bergabung dengan Bayer Leverkusen dengan biaya sekitar 30 juta euro. Leverkusen diperkirakan menyelesaikan transfer ini awal pekan depan. Bade sendiri sempat menjadi target utama Inter, bahkan sempat menunda pindah ke Jerman untuk menunggu tawaran dari Inter. Namun Leverkusen bergerak cepat dan hampir menuntaskan kesepakatan. Ini menjadi kegagalan terbaru Inter setelah sebelumnya gagal mendapatkan Conny De Winter dan Giovanni Leoni. Meski waktu bursa transfer sisa sedikit, Inter masih berpeluang mendatangkan bek baru, terutama jika Benjamin Pavard dilepas dan manajemen terus mencari opsi lain untuk memperkuat pertahanan. Real Madrid masih aktif di bursa transfer musim panas 2025 dan ingin memperkuat lini depan, terutama posisi penyerang tengah. Mereka tengah memantau Alexander Isak yang juga diincar di Liverpool. Isak disebut menolak bermain untuk Newcastle karena keinginannya pindah ke Liverpool tidak direstui. Liverpool telah mengajukan tawaran 110 juta pound yang ditolak dan kini menyiapkan tawaran baru. Sementara itu, Real Madrid tertarik membentuk lini serang kuat bersama Mbappe, Vinicius, Rodrigo, dan Isak. Namun, harga tinggi sebesar 140 juta pound yang diminta Newcastle serta preferensi Isak ke Liverpool menjadi hambatan utama bagi Madrid. Manchester City mengawali musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan telak 4-0 atas Wolverhampton. Erling Haaland mencetak 2 gol sementara Tierney Reinders dan Ryan Cherki masing-masing menyumbang 1 gol. Reinders, gelandang baru yang direkrut dari AC Milan, tampil impresif di debut resminya dan mendapat pujian tinggi dari Pep Guardiola. Sang manajer menilai Reinders sebagai pemain penting dengan etos kerja tinggi, penguasaan ruang yang baik, serta kemampuan mengatur tempo permainan. Guardiola percaya kehadirannya akan memberikan dimensi baru bagi strategi City musim ini. Inter Miami meraih kemenangan 3-1 atas LA Galaxy dalam lanjutan MLS 2025. Jordi Alba membuka keunggulan, disusul gol Lionel Messi dan Luis Suarez setelah Galaxy sempat menyamakan skor lewat Josep Pencil. Messi yang baru pulih dari cedera mencetak gol ke-875 dalam karirnya, menjadikannya pemain termuda dan tercepat mencapai angka tersebut dalam 1.116 pertandingan. Aksinya di laga ini kembali mengingatkan publik pada masa kejayaannya di Barcelona. Messi kini hanya terpaut 63 gol dari rekor sepanjang masa milik Cristiano Ronaldo, yakni 938 gol. Selain itu, total kontribusi langsung Messi dalam karirnya mencapai 1.263, termasuk gol dan assist, menegaskan dominasinya di usia 38 tahun. Barcelona bersama beberapa klub Spanyol seperti Atletico Madrid, Sevilla, dan Real Betis sedang memantau gelandang muda Corinthians Brino Bidon yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan. Selain klub Spanyol, tim dari Liga Inggris dan Serie A juga tertarik pada Bidon karena kemampuan teknis, kecerdasan bermain, dan perannya sebagai regista modern. Barcelona menilai gaya mainnya cocok dengan taktik Hansi Flick. Meski belum ada tawaran resmi, pemantauan terus dilakukan. Di sisi lain, Corinthians belum berniat segera menjualnya dan memilih menunggu kematangan sang pemain. Meski demikian, kepindahan Bidon ke Eropa dinilai tinggal menunggu waktu. Nicolas Gonzalez, penyerang Argentina, tidak lagi menjadi pemain kunci di Juventus sejak kedatangan pelatih baru Igor Tudor yang jarang memainkannya. Kesulitan mendapatkan menit bermain dan sistem permainan yang tidak cocok membuat Gonzalez dan klub siap berpisah.
Juventus ingin menjualnya seharga 30 juta euro seperti saat membelinya dari Fiorentina. Namun, Atletico Madrid yang tertarik hanya ingin membayar sekitar 20 hingga 25 juta euro. Perbedaan ini membuat negosiasi berlangsung alot. Juventus kemungkinan harus menerima harga lebih rendah karena semua pihak tahu mereka ingin melepas Gonzalez. Meski berpotensi rugi secara finansial, penjualan ini bisa merampingkan skuad. Bagi Gonzalez, pindah ke Atletico Madrid memberi peluang untuk bermain reguler dalam sistem yang sesuai. Juventus tertarik merekrut Morten Hjulmand untuk memperkuat lini tengah, namun menghadapi kesulitan karena Sporting enggan melepasnya. Hjulmand memiliki klausul pelepasan tinggi dan menjadi pemain kunci di Sporting. Klub Portugal itu tidak terdesak secara finansial setelah penjualan pemain lain dan bahkan bisa mempertahankannya jika tawaran tidak sesuai. Manchester United juga mengincar Hjulmand setelah gagal mendapatkan Carlos Baleba dan bisa jadi pesaing Juventus. Sementara itu, Juventus siap melepas Douglas Luiz ke Nottingham Forest yang telah mengajukan tawaran sekitar 567 miliar rupiah. Bagi Forest, Luiz akan menjadi tambahan penting dengan pengalaman dan kemampuannya yang sesuai dengan gaya Premier League. Jika transfer berjalan lancar, Juventus bisa segera fokus penuh mengejar Hjulmand. Savinho, pemain muda yang baru bergabung dengan Manchester City dari Troyes pada musim panas 2024, dikabarkan akan pindah ke Tottenham Hotspur. Rumor ini menguat setelah ia tidak masuk skuad saat City menang 4-0 atas Wolves, meskipun Pep Guardiola menyebutnya cedera. Klaim yang diragukan setelah Savinho mengunggah foto latihan. Jika Savinho hengkang, City dikabarkan siap merekrut Rodrigo dari Real Madrid sebagai pengganti. Rodrigo disebut ingin pindah karena khawatir kurang mendapat menit bermain. Meski terikat kontrak hingga 2028 dan dihargai sekitar 90 juta euro, City diyakini mampu memenuhi harga tersebut. Rodrigo dianggap sebagai investasi jangka panjang karena masih muda dan belum mencapai puncak performanya. Liam Delap, penyerang muda berusia 21 tahun, direkrut Chelsea dari Ipswich Town seharga 30 juta pound dan menunjukkan performa menjanjikan di FIFA Club World Cup, mencetak 1 gol dalam 6 laga, serta membantu tim meraih trofi. Ayahnya, Rory Delap, menilai mentalitas pemenang Chelsea cocok dengan ambisi Liam. Meski menikmati awal karirnya di Chelsea, Liam menghadapi persaingan ketat untuk posisi striker utama dari Nicolas Jackson, João Pedro, dan Christopher Nkunku. Meski begitu, Rory menegaskan Liam sadar akan tantangan tersebut namun tetap percaya diri. Dengan Premier League 2025-2026 sudah dimulai, konsistensi di liga menjadi penentu masa depan Liam di Stamford Bridge. Manchester United kalah 0-1 dari Arsenal dalam laga perdana Premier League 2025-2026 di Old Trafford. Gol sematawayang dicetak oleh Ricardo Calafiori lewat sundulan hasil sepak pojok pada menit ke-12. MU sendiri tampil tanpa Rasmus Højlund dan Andre Onana dengan Mason Mount dan Altay Bayindir sebagai starter. Meski mencatatkan banyak peluang, MU gagal menyamakan skor. Arsenal mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga dan mengamankan 3 poin, sementara MU tertahan di posisi ke-15 klasemen. Chelsea bermain imbang 0-0 melawan Crystal Palace pada pekan pertama Premier League 2025-2026 di Stamford Bridge. Meski berstatus juara dunia, Chelsea kesulitan menembus pertahanan lawan. Gol Eberechi Eze dari tendangan bebas sempat membawa Palace unggul, namun dianulir karena pelanggaran posisi oleh Mark Guehi. Chelsea mencoba melakukan pergantian pemain untuk meningkatkan serangan, namun tetap gagal mencetak gol. Kedua tim hanya menciptakan sedikit peluang emas dan pertandingan berakhir tanpa gol, membuat keduanya meraih 1 poin. AC Milan lolos ke babak 32 besar Coppa Italia usai mengalahkan Bari 2-0 di San Siro. Rafael Leao membuka skor lewat sundulan, namun kemudian ditarik keluar karena cedera betis. Christian Pulisic mencetak gol kedua di awal babak kedua, memastikan kemenangan Milan. Meski sempat ditekan Bari, Milan tampil dominan sepanjang laga. Kemenangan ini menjadi sinyal keseriusan Milan memburu prestasi musim ini, meski cedera Leo menjadi kekhawatiran jelang laga Serie A melawan Cremonese. Di laga ini, 2 rekrutan baru, Luka Modric dan Ardon Jashari, juga menjalani debut mereka.
PSG meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nantes dalam laga pembuka Ligue 1 2025-2026. Gol tunggal dicetak oleh Vitinha pada menit ke-67 lewat tendangan jarak jauh yang berbelok arah setelah membentur bek lawan. Meski dominan dalam penguasaan bola, PSG kesulitan menembus pertahanan solid Nantes sepanjang laga. Gol tersebut menjadi titik balik yang membuat permainan lebih terbuka. PSG sempat mencetak gol kedua lewat Gonzalo Ramos, namun dianulir karena offside. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi tim asuhan Luis Enrique di musim baru.